Elias baru saja meletakkan kotak terakhir di lantai kayu ek yang berderit. Sebagai kurator seni di Holborn Museum, kepindahannya ke Royal Crescent, Bath adalah sebuah pencapaian sekaligus pelarian. Kota ini dibangun di atas pondasi batu gamping kuning yang pucat, dikelilingi perbukitan Somerset yang selalu tampak muram saat musim gugur tiba. Apartemen barunya adalah sebuah bangunan Georgian dari abad ke-18 dengan langit-langit tinggi dan jendela-jendela besar yang menghadap langsung ke taman kota. Satu hal yang membuat Elias jatuh cinta pada tempat ini adalah jendela-jendelanya. Kaca-kaca itu masih asli dari zamannya. Kaca tiup tangan yang memiliki distorsi halus, menciptakan efek gelombang air jika dilihat dari sudut tertentu. "Hati-hati dengan bingkainya, Mr. Vance," ujar Mrs. Gable, pemilik gedung yang sudah sepuh, saat menyerahkan kunci. "Bangunan di Bath memiliki sejarah panjang. Jangan terlalu banyak mengubah apa yang sudah ada di sana." Elias hanya tersenyum sopan dan mengangguk. Malam pertama berlalu dengan tenang, hingga kabut tebal mulai turun dari sungai Avon, menyelimuti deretan bangunan kolosal tersebut. Elias berdiri di depan jendela besar di ruang tengah, menyesap teh hitamnya. Di luar, lampu jalanan yang remang membuat kabut tampak seperti gas kuning yang diam. Elias melihat bayangannya di jendela kaca kuno. Wajahnya tampak bergelombang karena permukaan kaca yang tidak rata. Ia mengusap wajahnya yang lelah dengan tangan kanan. Namun ia terkejut. Saat tangannya sudah turun, bayangannya baru mulai bergerak turun. Ada jeda sangat singkat yang nyaris tak terlihat. Kelelahan, gumamnya. Insomnia yang ia derita selama sebulan terakhir pasti mulai mengacaukan pikirannya. Keesokan harinya, Elias memutuskan untuk membersihkan bingkai jendela yang cat putihnya sudah mengelupas parah. Ia mengambil kape besi dan mulai mengikis lapisan cat tua yang tebal. Di bawah lapisan keempat, ia menemukan sesuatu yang janggal. Pada kayu jati asli di bawah lapisan cat, terdapat ukiran-ukiran kecil yang kasar. Polanya rumit, lingkaran dengan garis menyilang yang saling mengunci. Di Inggris kuno, ini dikenal sebagai apotropaic marks atau tanda penyihir. Biasanya dibuat untuk mengurung sesuatu atau melindungi penghuni rumah dari pengaruh buruk luar. Elias tertawa kecil, menganggapnya sebagai artefak sejarah yang menarik. Namun, saat ia mengikis lebih dalam, ujung jarinya teriris pinggiran kayu yang tajam. Tanpa ia sadari, darah segar menetes, mengenai ukiran tersebut dan meresap cepat ke dalam serat kayu yang kering. Elias menghentikan kegiatannya dan pergi untuk membalut luka. Malam itu, kabut turun lebih pekat dari sebelumnya. Elias kembali berdiri di depan jendela, mencoba membandingkan hasil kerjanya. Saat ia menoleh ke arah dapur untuk mengambil lap, ia menangkap gerakan dari sudut matanya. Di atas kaca jendela, pantulannya masih berdiri diam, menatap lurus ke arah tempat Elias berada tadi. Pantulan itu tidak ikut menoleh. Elias membeku di tengah ruangan. Jantungnya berdegup kencang, melawan logika kuratornya yang rasional. Setelah 3 detik yang terasa berjam-jam, pantulan itu perlahan memutar kepalanya, mengikuti gerakan Elias. Tapi ada yang salah. Gerakannya patah-patah, seperti rekaman film rusak. Dan di wajah pantulan itu, sebuah lengkungan tipis mulai terbentuk di sudut bibirnya. Senyum yang tidak dibuat oleh Elias. Elias mundur, hingga punggungnya menabrak meja kayu. Napasnya memburu, menciptakan uap tipis di udara dingin apartemennya. Di hadapannya, pantulan itu masih menunjukkan senyum yang tidak wajar, terlalu lebar hingga menampakkan deretan gigi
yang tampak lebih tajam dari miliknya. Saat Elias berkedip, sosok di kaca itu sudah kembali ke posisi normal, datar dan kosong, seolah kejadian tadi hanyalah halusinasi. Elias tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia teringat bagaimana darahnya meresap ke dalam ukiran kayu di bingkai jendela. Perasaan Elias semakin tidak enak. Ia merasa telah membangkitkan sesuatu. Pukul 3 pagi, keheningan apartemen pecah oleh suara gesekan halus. Shrit, shrit, shrit. Suara itu berasal dari ruang tengah. Elias memberanikan diri keluar dengan membawa lampu senter. Cahaya senternya menyapu lantai dan berhenti tepat di bawah jendela Georgian tersebut. Ia menemukan tumpukan debu cat putih yang menggunung di lantai. Padahal ia sudah membersihkannya sore tadi. Yang lebih mengerikan, ukiran tanda apotropaik yang ia temukan kemarin tampak menghitam. Serat kayunya seperti membusuk tepat di bagian yang terkena darahnya. Elias mendekat, bermaksud menyentuh kayu itu, namun ia berhenti saat melihat permukaan kaca. Kaca jendela itu tidak lagi transparan. Meski di luar hanya ada kabut, permukaan dalam kaca tertutup oleh lapisan uap tebal. Seperti seseorang baru saja menghembuskan napas panjang tepat di depan kaca tersebut. Di tengah uap itu terdapat bekas telapak tangan yang menempel dari sisi dalam kaca. Tidak mungkin, bisik Elias. Tangannya gemetar. Ia mengambil kain lap dan mencoba menghapus bekas tangan itu. Namun kainnya hanya menyentuh permukaan kaca yang halus dan dingin. Bekas tangan itu tetap ada, berada di balik lapisan kaca, terjebak di dalam materi padat tersebut. Tiba-tiba, suhu di ruangan itu turun drastis. Elias bisa melihat nafasnya sendiri keluar seperti asap. Ia menatap ke arah kaca lagi dan menyadari bahwa pantulannya kini tidak lagi berdiri di tempat yang sama dengannya. Pantulan itu sedang berjalan menjauh di dalam dunia kaca, menuju ke kegelapan interior apartemen yang terpantul, sementara Elias sendiri masih berdiri mematung di tempatnya. Ketakutannya mulai mengambil alih. Elias merasa dunianya terbelah. Ia merasa diawasi oleh dirinya sendiri dari setiap sudut permukaan mengkilap di rumah itu. Sendok perak, cermin kamar mandi, hingga layar ponselnya yang gelap. Keesokan harinya, Elias mencoba mencari Mrs. Gable. Namun wanita tua itu sedang pergi ke luar kota. Putus asa dan kurang tidur, Elias kembali ke apartemennya. Ia memutuskan untuk menutup jendela itu dengan papan kayu atau kain hitam. Namun saat ia mendekat dengan paku dan palu, ia melihat sesuatu di sudut kaca yang membuatnya mual. Ada pesan yang tertulis di uap kaca, ditulis dari sisi dalam, dengan tulisan tangan yang sangat mirip dengan tulisannya sendiri. Terima kasih atas darahnya. Akhirnya kami bisa keluar. Saat Elias membaca kalimat itu, ia mendengar suara retakan kecil. Sebuah retakan halus muncul di tengah kaca jendela, menjalar lambat seperti pembuluh darah yang pecah, tepat menuju ke arah dahi pantulannya, yang kini sedang tertawa tanpa suara. Elias tidak menunggu lebih lama. Ia menyambar kunci mobil dan dompetnya, lalu berlari keluar apartemen. Ia butuh bantuan profesional, bukan polisi, melainkan seseorang yang paham tentang sejarah kelam dan paranormal di Inggris. Ia teringat pada rekan kerjanya di museum, Arthur, seorang ahli arsip yang menghabiskan puluhan tahun mempelajari struktur bangunan Georgian, dan seorang yang memiliki keahlian paranormal. Arthur menyambut Elias di perpustakaan museum dengan wajah cemas. Setelah Elias menceritakan semuanya, tentang jeda pantulan, tanda apotropaik, dan pesan di uap kaca, Arthur tampak pucat. Kaca tiup tangan dari abad ke-18 itu tidak murni, Elias.
Mereka menggunakan campuran silika dan oksida logam yang terkadang bisa menangkap energi jika proses pendinginannya tidak sempurna. Jelas Arthur sambil membuka sebuah buku tua berdebu. Ukiran yang kau temukan itu bukan hanya pelindung, itu adalah segel. Darahmu secara tidak sengaja menjadi kunci yang membatalkan kontrak kuno tersebut. Lalu apa yang harus kulakukan? Tanya Elias dengan suara parau. Kau harus menutup ukiran itu kembali. Gunakan campuran garam laut dan abu kayu oak, lalu tutup dengan cat berbahan timbal seperti aslinya. Jangan biarkan pantulanmu melihatmu saat kau melakukannya. Jika ia melihatmu, ia akan berusaha menghentikanmu. Elias segera kembali ke apartemennya. Ia membawa bahan-bahan yang disebutkan Arthur. Namun, saat ia melangkah masuk ke ruang tengah, atmosfer ruangan terasa jauh lebih berat. Udara berbau amis, seperti bau besi dan sesuatu yang busuk. Ia melihat ke arah jendela. Retakan di kaca itu sudah semakin lebar, membentuk pola jaring laba-laba. Dan yang lebih mengerikan, pantulan di dalam kaca itu tidak lagi hanya satu. Ada sosok-sosok samar lain di belakang Elias yang ada di dalam kaca. Penghuni-penghuni apartemen itu dari berabad-abad yang lalu, semuanya berdiri diam dengan mata kosong. Elias segera membalikkan badan, memunggungi jendela sesuai instruksi Arthur. Dengan tangan gemetar, ia meraba bingkai jendela, mencoba menemukan ukiran yang menghitam tadi. Ia mulai mengoleskan campuran garam dan abu menggunakan jemarinya yang masih terbalut plester. Hanya tinggal sedikit lagi, bisiknya menyemangati diri sendiri. Namun rintangan dimulai. Suara ketukan mulai terdengar dari kaca. Bukan ketukan pelan, melainkan hantaman keras seolah seseorang sedang mencoba mendobrak pintu dari sisi lain. Bum, bum, bum. Guncangan itu membuat seluruh apartemen bergetar. Elias berusaha tetap fokus, namun sebuah suara membisik tepat di telinganya. Suara itu adalah suaranya sendiri, namun dengan nada yang jauh lebih jahat. Kau pikir kau bisa mengurung kami lagi? Tiba-tiba sebuah tangan dingin yang kaku meluncur dari arah jendela dan mencengkeram bahu Elias. Tangan itu bukan berasal dari dunia nyata, melainkan tangan dari pantulannya yang berhasil menembus lapisan tipis antara dua dunia. Cengkeraman itu begitu kuat hingga kuku-kukunya mulai merobek ke meja Elias. Elias menjerit, mencoba melepaskan diri tanpa menoleh. Jika ia menoleh dan menatap mata pantulannya sekarang, ia tahu segalanya akan berakhir. Ia terus berjuang mengoleskan sisa campuran abu ke lubang ukiran terakhir, sementara tangan dingin itu mulai menariknya perlahan menuju permukaan kaca yang retak. Cengkeraman di bahu Elias semakin kuat. Ia merasa tubuhnya diseret mundur, ditarik paksa menuju permukaan kaca yang kini terasa lembut seperti jeli. Setiap kali ia mencoba melawan, tangan dingin itu semakin merobek kulitnya. Bau besi dan tanah makam semakin menyengat. Elias tahu ia gagal. Campuran garam dan abu yang ia oleskan tidak cukup kuat untuk menahan dorongan dari sisi lain. Retakan di jendela meledak kecil, mengirimkan serpihan kaca ke lantai kayu. Dari celah retakan itu, kabut hitam mulai merembes masuk ke dalam ruangan. "Lepaskan!" teriak Elias sambil menyikut ke belakang. Ia akhirnya terpaksa menoleh. Itu adalah kesalahan fatal. Matanya bertemu langsung dengan mata pantulannya. Sosok di dalam kaca itu kini memiliki wajah yang hancur karena retakan. Namun senyumnya tetap utuh. Tangan-tangan lain dari penghuni masa lalu mulai muncul dari balik bahu pantulan itu, ikut meraih pakaian Elias. Elias menyadari satu hal, selama kaca jendela itu masih ada, mereka memiliki jembatan. Tidak ada gunanya memperbaiki bingkai jika pintu utamanya sudah hancur.
Hanya ada satu pilihan terakhir yang sangat sulit. Ia harus menghancurkan jendela itu sepenuhnya. Meski ia tahu bahwa kaca Georgian asli ini adalah satu-satunya hal yang memisahkan dunianya dengan kegelapan di balik sana. Jika ia menghancurkannya, ia mungkin akan tersedot masuk atau melepaskan mereka semua. Dengan sisa tenaga yang ada, Elias meraih palu berat yang terjatuh di dekat kakinya. Ia berhenti mencoba menambal ukiran itu. Ia berdiri tegak, menghadap langsung ke arah puluhan mata yang menatapnya dari balik kaca. "Kalian tidak akan bisa kemana-mana," geram Elias. Ia mengayunkan palu itu dengan sekuat tenaga ke pusat retakan terbesar. Prang! Kaca itu hancur berkeping-keping. Namun, bukannya jatuh ke lantai, pecahan kaca itu terhisap ke dalam pusaran kabut yang muncul di tengah bingkai jendela. Elias merasa paru-parunya seperti dihimpit, dan tekanan udara di ruangan itu berubah drastis. Sosok pantulannya menjerit, suara lengkingan yang memecahkan gelas-gelas di dapur. Saat kaca itu hancur total, daya tarik yang mencengkeram bahu Elias tiba-tiba hilang. Elias jatuh tersungkur ke lantai, terengah-engah. Kabut hitam yang tadi merembes masuk mulai tersedot kembali keluar jendela, yang kini kosong melompong, hanya menyisakan bingkai kayu yang compang-camping. Elias merangkak menjauh, menutup matanya rapat-rapat, sampai suara lengkingan itu digantikan oleh suara angin malam Bath yang tenang. Pagi harinya, sinar matahari pucat menyusup masuk melalui jendela yang bolong. Elias terbangun di lantai dengan tubuh kaku dan memar. Ia segera berdiri dan melihat ke arah bingkai jendela. Tidak ada lagi kaca di sana. Tidak ada lagi uap, tidak ada lagi pesan, dan yang paling penting, tidak ada lagi pantulan. Ia segera mengemasi barang-barangnya yang tersisa. Ia tidak peduli dengan deposit apartemen. Saat ia menyerahkan kunci kepada Mrs. Gable di lobi, wanita tua itu menatap perban di dahi Elias dan bahunya yang pincang. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya menghela nafas panjang. "Kau menghancurkannya, bukan?" tanya Mrs. Gable lirih. Kaca itu adalah penjara sekaligus perisai. Sekarang itu sudah hancur, tapi mereka juga tidak punya penghalang untuk berkeliaran di kota ini saat kabut turun. Elias tidak menjawab. Ia masuk ke mobilnya dan memacu pergi dari kota Bath secepat mungkin. Namun, saat ia berhenti di sebuah pom bensin, beberapa kilometer di luar kota, ia pergi ke toilet untuk membasuh wajahnya. Saat ia mendongak menatap cermin di atas wastafel, ia membeku. Pantulannya di cermin itu memang mengikuti gerakannya dengan sempurna. Namun, di sudut cermin yang beruap, ia melihat sebuah tulisan kecil yang perlahan muncul, seolah ditulis oleh jari tak terlihat. "Kami sudah di luar, Elias." Elias memecahkan cermin itu dengan tinjunya, namun ia tahu, mulai sekarang, ia tidak akan pernah bisa merasa aman di depan permukaan mengkilap manapun seumur hidupnya. Beberapa minggu berlalu, Elias mencoba memulai hidup baru di sebuah apartemen modern, yang ia pastikan tidak ada benda yang memiliki sejarah panjang, semua baru dan serba modern. Namun ketenangan yang ia cari tetap terasa semu. Setiap kali hujan turun dan jendela apartemen barunya mulai berembun, Elias akan segera menghapusnya dengan panik sebelum ada jemari dari sisi lain yang sempat menuliskan sesuatu. Di Bath, apartemen di Royal Crescent itu tetap kosong. Mrs. Gable tidak pernah memasang kaca baru di jendela ruang tengah apartemen tersebut. Ia hanya menutupnya dengan papan kayu tebal yang dipaku mati. Warga lokal yang melintas di depan gedung itu saat malam berkabut seringkali mempercepat langkah mereka. Mereka mengaku mendengar suara ketukan dari balik papan kayu tersebut, seolah ada seseorang yang terjebak di dalam kegelapan.
memohon untuk diberikan satu celah kecil agar bisa kembali menatap dunia.